Tadi pagi itu sempat drama sedikit. Nih, dramanya nih. Ya pagi-pagi jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau di Galangan terus nggak buat video itu rasanya gimana gitu, Rek. Itu ketemu QC baru itu, baru 3 bulan katanya di sini ya. Kemarin ada pertanyaan, tapi di sini nggak ada hubungannya ya yang kita lihat ini. Ada pertanyaan, Pak, bedanya build, slope, dirty oil, sludge itu apa sih? Saya tidak bisa tampilkan pertanyaannya lagi karena sudah hilang filenya ya. Tapi akan saya tunjukkan dan saya gambarkan dengan coret-coret. Bawa kapur toh, Mas? Bawa kapur, oke. Saya akan tunjukkan apa itu bedanya build, slope, dirty oil atau sludge. Ya, sambil kita ya keliling-keliling lah ya. Saya tunjukkan di sekitar ini ada apa aja. Nah itu, ini masih proses nutup ya. Nah itu ada satu plat melintang gitu loh. Kamarnya elek Mas, gitu loh. Liane ndak ono lah AB ya. Nah, itulah nyambung. Ini tadi kita habis masuk dalam tangki, tapi ndak penting, saya ndak usah ceritakan apa aja dalam tangki dan ngapain, karena itu urusan saya, pemilik dan QC serta pembuat kapal ini. QC ini ndak esok dimintai pertanggungjawaban karena baru masuk. Oh iya ini ya, kelihatan ya. Dari luar dia agak ngelembung ya. Takutnya kalau dicat tambah ngepen, Pak. Iya, ya. Ya. Ngeripere siapa? Ngecilkan bilga berarti. Ini diseset ya. Terus tarik masuk. Saya di fairing aja, Pak, dipanasi Oh gitu. keluar itu. Baru nanti yang enggak rata gimana, Pak? Rencana mau tambahin kelas juga baru digreen. Oh gitu ya. Rencana gitu, Pak. Kalau dari samping gini enggak nampak, Rek. Tapi kalau dari depan atau belakang gelembung itu. Tuh. Ya. Gelembung. Dari mulai nut ini loh. Nah ini yang lembung. Ya wes. Oke. Cuma ini aja ya? Ya, Sama tadi di belakang di RR-an buritan itu. oh ada juga, Pak. Ada, tapi dia bukan gelembung, tapi dia penyok ke dalam. Oh, bukan. Ini sama Mas ya, 330 feet juga ya. Ini ya sama. Banyak, Rek. Batam banyak. Tadi malam saya ketemu sama pemilik galangan di Batam juga sedang bangun 20 lebih. Saya tanya tongkang sama takbut atau tongkang aja, tongkang aja. 20 lebih. Enggak tahu takbutnya dia bangun di mana. Nah, di bagian RR-an itu loh, Mas, yang mau naik itu loh. Ini, Pak, ya. Iya, di sebelah port side, sebelah kiri. Ya. Ini kalau kita lihat sekilas juga melengkung juga, tapi tidak terlalu ekstrim kayak depan tadi. Ini loh, ini gelembung juga. Iya, Pak. Mas, dari bawah kelihatan dia, Mas. Iya, benar, Pak. Ya, dari bawah kelihatan dia. Tuh, Bang, ini. melengkung juga. Ya, ya tidak tahu, terserah sampean lah. Pokoknya lurus saya. Arep panas sih, arep dinginkan. Pokoknya lurus ya Pak ya, gelembung kan ya. Tapi enggak terlalu itu, kalau misalnya saya ditanya di repair enggak, saya bilang daripada kerjanya repot enggak usah. Kalau yang di tengah itu memang harus. Kalau di sini ya enggak usah lah, yang di tengah itu aja. Oke. Tak tunjukin yang sebelah kiri, Mas. Wah, itu wonge itu. Sem. Nah, sama di sini, Mas. Nah, ini sih enggak. Sama kanan kiri sama ini, belum melembung. Ya, melembung sidik. Enggak melembung, tapi penyok ini loh. Nah, ini. Ya. Dia penyok di situ. Iya. Gitu. Tapi ya itu tadi kalau sama tanya. Ya wes, kita bahas sekilas di sini ya. Saya pinjem kapur tadi ini. Jadi, pertama ada slope. SLOP ya, slope tank. Kemudian ada bilge tank. Lalu ada sludge atau dirty oil.
dirty oil tank ya. Slat dan dirty ini biasanya bisa dijadikan satu, tergantung jenis kapal dan juga kotoran atau hasil limbah dari kapal itu. Tapi kita akan bahas jadi satu saja. Ya, bedanya antara bilge, slop dan slat dan dirty. Kita bahas slop dulu. Slop ini kalau di tugboat tidak ada. Ya, yang perlu kita tekankan bahwa slop ini atau slop tank ini di tugboat tidak ada. Dia adanya di kapal oil tanker. Oil tanker. Slop tank ini kapasitasnya 3%, itu salah satu syarat ya, 3% dari muatan. Ya, 3% dari muatan, dan dia perlakuannya sama seperti kargo. Dari mulai pipa bongkarnya, pipa isinya atau penyimpanannya, kemudian pipa udaranya itu sama dengan tangki kargo. Dia wajib pakai PV valve, kalau misalnya dia flash point di bawah 60 ya, dia wajib pakai PV valve dan jumlahnya minimal 3% dari muatan. Nah, kemudian fungsinya apa slop ini di oil tanker? Yaitu ketika kita habis muat satu grade ya, satu grade, kita mau ganti muatan itu menjadi grade yang lainnya, kita ada melakukan cleaning. Cleaning misalnya di mana gitu kita melakukan cleaning. Nah, hasil cleaning ini tadi kita simpan di slop tank ini. Ya, hasil cleaning dari tangki kargo. Terima kasih. Sampai disumboni nerek apa? Kapure gara-gara gak cukup lah ya. Ya. Dari tangki kargo ini tadi habis cleaning ya, kita simpan di tangki slop ini. Di slop tank itu. Itu fungsinya slop tank. Dia hanya ada di oil tanker. Tugboat tidak ada, apalagi tongkang geladak ini tidak ada. Yo, kok pada nonton semua ya asem. Boleh grogi aku kayak video. Oke, lalu bilge. Selain slop ada bilge tank. Nah, bilge tank itu di kapal kargo, di tugboat, di tanker semua ada bilge. Bilge itu satu tangki yang kapasitasnya enggak tahu ada minimumnya enggak ya. Saya enggak paham. Yang jelas tidak ada minimum 3% dari muatan seperti itu. Tapi dia ada minimum tergantung ukuran kapalnya ya. Bilge ini tidak segede slop. Kalau slop kan 3% dari muatan. Kalau bilge itu ya yang penting ada tangki di situ untuk nyimpan. Misalnya kamu ada mesin. Kemudian di sini kamu pelumasannya menggunakan menggunakan air. Di sini pasti akan ada tetesan air, ya, tetesan air. Lalu ketika ada penampungan air di bawah mesin ini dan kemarin kamu habis melakukan overhaul lalu ada oli atau solar yang netes di sini, ini tidak boleh kamu buang langsung ke laut. Boleh satu dengan melalui OWS, yang kedua kamu simpan dulu cairan ini tadi di bilge tank ini. Ya, bilge tank itu. Nah, setelah itu diolah ya menggunakan OWS, airnya dibuang ke laut ya, ke laut overseas. Kemudian minyaknya dibuang ke tangki yang namanya dirty oil tank itu ya. Jadi ada biasanya berdampingan. Kalau saya desain tugboat biasanya saya buat berdampingan antara bilge tank dengan dirty oil atau slat tank. Khusus oli kotor. Kalau bilge ini minyak campur air atau oli yang berada di bawah engine ini yang bercampur air, itu disimpan di bilge ini. Setelah diolah atau dibuang menggunakan OWS, airnya, minyaknya disimpan di dirty oil tank. Jadi itu bedanya slop, bilge, dan sludge atau dirty oil. Sludge ini juga kadang-kadang dipakai sebagai penyimpanan sewage ya, kotoran dari manusia itu dia ada sludge atau mungkin black oil tank gitu ya. Itu termasuk sludge dan dirty oil itu tadi. Oke, sip. Sepurone lho rek, tak coret-coret rek. Sampai. Ya wes rek ya, gitu aja. Jadi tadi pagi itu sempat drama sedikit. Nih, dramanya nih. Ya pagi-pagi jam 5 saya biasa aritmia kambuh. Kemudian sempat di infus segala macam itu. Dan alhamdulillah jam 9 sehat ya. Sore ini atau siang ini jam 1 tadi saya berangkat ke sini. Masih masuk tangki kapal ini. Ada beberapa tangki yang saya masukin dan memang masih ada beberapa koreksi dari mulai hasil press yang tidak bagus, kemudian pengelasan yang kurang maksimal, sudah saya catat semuanya dan akan diperbaiki. Ya wes, ini saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.